Adegan dimulai dengan hiruk-pikuk komunikasi radio polisi. Laporan perampokan di Port Mallet masuk, 3 tersangka menggunakan skuter Temes hitam. Beberapa unit polisi merespons dan memulai pengejaran. TN-51 Alpha dengan Letnan Delvo memimpin, mendekati para tersangka. Kecepatan tinggi dan manuver berbahaya terjadi di jalanan malam Paris. Unit Bravo mencoba menghentikan para perampok, tetapi salah satu anggotanya tewas. Delvo mengabaikan perintah untuk menghentikan pengejaran, bertekad untuk menangkap para tersangka. Unit Charlie juga terjatuh. Akhirnya, Delvo sendiri kehilangan kendali dan terjatuh dari motornya. Adegan berakhir dengan Delvo mengumpat kesal. Komentator balapan menggambarkan suasana di sirkuit GP8 yang dibangun oleh Daniel Carella. Daniel memberikan pidato singkat, mengenang mendiang istrinya, Clara, dan menyemangati para pembalap. Balapan kualifikasi dimulai. Michael Carella, putra Daniel, start agresif dan memimpin di awal. Kevin Lothier membuntutinya dengan ketat. Perlombaan berlangsung sengit, dengan kedua pembalap menunjukkan kemampuan mereka. Lothier akhirnya menyalip Michael di putaran terakhir dan memenangkan balapan. Daniel mengkritik Michael karena tidak memiliki mental juara. Di kantor polisi, Delvo dengan penuh keyakinan memaparkan laporannya. Ia meminta tambahan sumber daya untuk menangkap komplotan perampok bermotor yang semakin meresahkan. Delvo menjelaskan detail modus operandi mereka, menekankan betapa terorganisir dan berbahayanya kelompok ini. Ia meyakinkan atasannya bahwa kasus ini perlu penanganan serius. Namun, permintaannya ditolak mentah-mentah. Atasannya lebih peduli pada anggaran daripada keamanan publik, menuntut hasil nyata. Delvo frustrasi. Ia tahu para perampok tak akan berhenti beraksi. Di tengah keramaian kota, komplotan perampok bermotor kembali beraksi. Target mereka kali ini adalah Vincent, seorang pria dengan jam tangan mewah. Dengan cepat dan terlatih, mereka merampas jam tangan tersebut. Seorang wanita pemberani mencoba menghentikan mereka, namun sia-sia. Para perampok melarikan diri dengan cepat. Di ruang rapat yang temaram Delvo dan Elsa, rekan kerjanya membahas Crystal Week, sebuah acara pameran perhiasan bergengsi yang akan segera digelar di Paris. Delvo dengan insting tajam seorang detektif meyakini bahwa acara ini akan menjadi sasaran empuk bagi komplotan perampok bermotor. Ia menjelaskan bahwa nilai perhiasan yang fantastis dan keramaian pengunjung akan menjadi kesempatan emas bagi para penjahat. Elsa lebih berhati-hati, mengingatkan Delvo tentang kurangnya bukti konkret dan risiko yang akan dihadapi jika mereka salah langkah. Perdebatan sengit terjadi. Delvo yakin firasatnya benar, sementara Elsa menuntut pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur. Asap rokok mengepul di udara. Michael Carella duduk bersama teman-temannya, termasuk Yachine Mevlah, di sebuah kafe pinggir jalan. Yachine, dengan nada misterius, menawarkan Michael sebuah pekerjaan dengan bayaran menggiurkan, 3.000 euro. Michael tergoda oleh jumlah uang yang besar. Namun, ketika ia menceritakan hal ini kepada Solai, adiknya, respon yang ia terima justru kecemasan. Solai merasa ada yang tidak beres dengan tawaran Yachine. Instingnya mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak legal. Ia memperingatkan Michael untuk berhati-hati dan berpikir ulang sebelum menerima tawaran tersebut. Aroma masakan rumahan menguar di ruang makan keluarga Carella. Namun suasana hangat tak terasa. Daniel Carella, kepala keluarga, mengumumkan keputusannya untuk menjual sepeda motor kesayangan mendiang istrinya, Clara. Keputusan ini bagai petir di siang bolong bagi Solai dan Michael. Kenangan akan ibu mereka terlalu berharga untuk ditukar dengan uang, berapapun jumlahnya. Perdebatan sengit pun tak terelakkan. Michael, yang merasa tertekan oleh tuntutan ayahnya untuk menjadi juara, meledak. Ia mengungkapkan kemarahan dan rasa sakit hatinya yang terpendam selama ini, menyalahkan Daniel atas kematian Clara. Suasana makan malam berakhir dengan ketegangan yang menggantung di udara. Didorong rasa penasaran dan kebutuhan akan uang, Michael dan Solai pergi ke tempat yang ditunjuk Yachine. Di sana, mereka bertemu dengan Elias, seorang pria berkarisma dengan tatapan tajam, dan Tehego, mekanik handalnya. Elias menjelaskan bahwa ia sedang mencari pengendara berbakat untuk menguji modifikasi skuter Temes miliknya. Solai, dengan keahliannya, mengambil alih uji coba. Ia memacu skuter dengan lincah, melewati berbagai rintangan,
dan memberikan feedback yang detail kepada Elias. Elias terkesan. Ia melihat potensi besar dalam diri Solai dan menawarkannya pekerjaan sebagai mekanik. Tiba-tiba, sirena polisi memecah keheningan. Delvo dan timnya menggerebek tempat tersebut. Dalam kepanikan, Michael melarikan diri dengan motor Solai, sementara Solai tertangkap bersama Yachine dan yang lainnya. Di ruang interogasi yang dingin, Delvo mencoba mengorek informasi dari Yachine. Namun, Yachine tetap bungkam, tak mau mengkhianati teman-temannya. Solai dibebaskan, namun sepeda motornya disita sebagai barang bukti. Di luar kantor polisi, Elias kembali mendekati Solai. Ia mengulangi tawaran pekerjaannya, kali ini dengan bayaran yang lebih tinggi. Solai, terdesak oleh kebutuhan dan tertarik dengan keahlian Elias, akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia belum menyadari bahaya yang menunggunya di balik tawaran menggiurkan itu. Di arena balap yang sepi, Daniel dan Solai berbicara dari hati ke hati. Daniel, dengan suara lirih, mengaku bahwa ia tidak benar-benar menjual motor Clara. Ia hanya menjual motor lainnya untuk menutupi sebagian hutang. Kedatangan Michael dengan uang hasil uji coba membuat suasana kembali tegang. Daniel, yang masih marah karena anak-anaknya terlibat dengan Yachine, mencurigai adanya sesuatu yang disembunyikan. Solai mencoba menenangkan suasana. Namun, bayang-bayang ketidakpercayaan masih menyelimuti keluarga Karel. Bau oli dan bensin menyengat di bengkel Elias yang remang-remang. Solai dengan cekatan mulai bekerja, memodifikasi skuter Temas sesuai instruksi Elias. Deru mesin dan percikan api las mengisi ruangan. Elias dengan penuh perhitungan menjelaskan detail-detail modifikasi yang ia inginkan, menciptakan mesin-mesin berkecepatan tinggi untuk tujuan yang masih misterius. Tiba-tiba, sosok Delvo muncul di ambang pintu. Ia menatap tajam Solai, mencoba mencari koneksi antara gadis muda itu dengan komplotan perampok. Solai, yang sudah diperingatkan Elias, bersikap dingin dan tidak kooperatif, membuat Delvo semakin curiga. Interogasi singkat itu berakhir tanpa hasil, meninggalkan Delvo dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di ruangan rahasia di bengkelnya, Elias membuka sebuah kotak berisi perangkat elektronik canggih. Ia menjelaskan rencana perampokan berlian yang ambisius kepada THO, mekanik kepercayaannya. Target mereka adalah berlian bernilai jutaan dolar yang akan dipamerkan di Crystal Week. Elias menunjukkan sebuah pelacak GPS mini yang akan dipasang pada kendaraan pengangkut berlian. Dengan perangkat itu, mereka dapat melacak pergerakan target secara real-time. Rencana yang cermat dan terstruktur menunjukkan betapa profesional dan berbahayanya Elias. Deru mesin motocross memecah keheningan pagi. Di sirkuit yang berdebu, Solai memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Angin menerpa rambutnya, adrenalin mengalir deras di nadinya. Setelah sekian lama menghindari arena balap, Solai akhirnya menemukan kembali gairahnya. Di sela-sela kesibukan di bengkel, Solai dan Elias duduk berbincang. Solai, dengan raut wajah sendu, menceritakan tentang kecelakaan yang mengakhiri karir balapnya dan merenggut kemampuannya untuk mengendarai motor. Ia mengungkapkan trauma dan ketakutan yang terus menghantuinya. Elias, dengan sikap tenang dan bijaksana, mendengarkan dengan seksama. Ia mencoba memberikan semangat dan dukungan, menyampaikan keyakinan bahwa Solai bisa mengatasi trauma masa lalunya. Telepon THO berdering, sebuah panggilan dari Yachine. Dengan nada gembira, Yachine memberitahukan bahwa ia berhasil lolos dari tahanan polisi dan mendapatkan pekerjaan baru dengan bayaran 20.000 euro. THO terkejut sekaligus lega mendengar kabar tersebut. Sementara itu, di kantor polisi, Delvo mendapatkan informasi tentang pelarian Yachine. Ia dan timnya segera bergerak, mencoba melacak keberadaan Yachine. Namun, Yachine terlalu cerdik. Ia lenyap tanpa jejak. Delvo frustrasi. Ia selangkah lebih lambat. Suasana tegang menyelimuti gudang tua yang remang-remang. Solai dan Michael tiba. Menemukan Yachine sudah menunggu. Ketegangan semakin memuncak ketika Elias muncul. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Rahasia Solai terbongkar. Elias tahu identitas aslinya sebagai polisi. Tak ada jalan keluar. Elias memaksa Solai dan Michael untuk berpartisipasi dalam perampokan berlian. Yachine, yang terkejut oleh pengungkapan ini, mencoba memprotes. Namun, Elias dengan kejam membungkamnya untuk selamanya. Solai dan Michael terperangkap dalam jebakan maut, dipaksa menjadi bagian dari rencana jahat Elias.
Di arena balap yang sunyi, Daniel menatap Solai yang sedang berlatih dengan motor Clara. Ia tertegun melihat bayangan mendiang istrinya dalam diri putrinya. Solai mendekat dan percakapan hangat pun terjalin. Daniel meminta maaf atas sikapnya selama ini. Ia mengakui kesalahannya dan mengungkapkan betapa ia bangga pada Solai. Solai, yang juga merindukan kehangatan seorang ayah, menerima permintaan maaf Daniel. Luka lama mulai menutup, ikatan ayah dan anak kembali terjalin. Di bengkel yang kini terasa lebih dingin dan mencekam, Elias memberikan instruksi terakhir kepada Solai, Michael, dan Tehego. Ia menjelaskan detail rencana perampokan. Setiap langkah direncanakan dengan matang. Ketegangan semakin meningkat seiring mendekatnya hari-hari. Sementara itu, di kantor polisi, Delvo yang dipecat karena ketidakpatuhannya mengamati berita tentang Crystal Week dengan tatapan tajam. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Di balik keramaian itu, Solai, Michael, dan Tho melaksanakan rencana mereka. Dengan kemampuan mengemudi Solai yang luar biasa, mereka berhasil mencuri berlian dan meloloskan diri dari penjagaan ketat. Namun, keberhasilan mereka tak berlangsung lama. Sirena polisi meraung-raung, pengejaran pun dimulai. Di tengah kejar-kejaran yang menegangkan, Tehego mengalami kecelakaan dan terluka parah. Solai didorong rasa bersalah dan kemarahan, mengejar Elias yang melarikan diri dengan berlian. Elias, yang terpojok, mengungkapkan motif sebenarnya di balik perampokan tersebut. Ia bukan sekedar ingin mencuri berlian, tetapi juga ingin membalas dendam. Dalam pertarungan yang dramatis, Solai berhasil mengalahkan Elias dan mendapatkan kembali berlian curian. Setahun berlalu, luka lama mulai sembuh. Solai kembali ke arena balap Karela. Kali ini bukan sebagai mekanik, melainkan sebagai pembalap. Ia berdiri di garis start, berhadapan dengan Michael, saudaranya. Di antara penonton, Delvo mengamati mereka dengan senyum tipis. Bendera start dikibarkan. Solai dan Michael melesat. Memulai balapan bukan hanya untuk kemenangan, tetapi juga untuk masa depan mereka. Dan film pun selesai.